dalam beberapa tahun terakhir, cara kita bertransaksi itu sudah berubah secara drastis. Pasti kalian juga sudah sadar, sekarang apa-apa tinggal scan kris, pakai e-wallet, atau lewat mobile banking. Nah, data Bank Indonesia atau BI bahkan mencatat transaksi digital kita melonjak sampai lebih dari 300%. Nah, melihat kondisi ini, ditambah lagi ada ratusan negara di dunia yang sedang menyiapkan mata uang digitalnya masing-masing. Nah, Bank Indonesia akhirnya meluncurkan cetak biru bernama Proyek Garuda. Nah, payung hukumnya juga sudah kuat, diatur dalam Undang-Undang P2SK, yang mana tujuan utamanya yang pertama menjaga kedaulatan rupiah biar tidak tergeser oleh maraknya aset kripto atau stablecoin swasta. Yang kedua, bikin sistem pembayaran kita jauh lebih efisien. Yang ketiga, membantu masyarakat yang selama ini belum punya akses ke bank agar bisa masuk ke sistem keuangan secara formal. Nah, kabar terbarunya, pada Desember 2024 kemarin, Bank Indonesia sudah sukses menguji coba teknologi dasarnya atau yang kita sebut dengan blockchain untuk skala yang lebih besar, dan ternyata hasilnya aman dan bisa berjalan secara real time. Nah, kemudian bagaimana tahapan rencananya? Nah, jika melihat kondisi terkini, Bank Indonesia tidak langsung meluncurkan ini secara serentak, melainkan melewati 3 tahapan biar lebih aman. Tahapan yang pertama, fokus ke skala besar, yaitu transfer antar bank. Nah, ini yang tadi saya bilang sudah sukses diuji coba. Nah, tahapan yang kedua yaitu rencana tahun 2028 sampai 2029, yaitu mulai dipakai untuk operasi moneter dan pasar keuangan. Nah, tahapan ketiga yaitu rencana 2029 sampai 2030 baru dirilis ke publik untuk konsumsi retail sehari-hari. Nah, tapi menariknya Bank Indonesia ternyata melakukan akselerasi uji coba untuk skala retail ke masyarakat. Nah, dilaporkan sudah mulai dicoba secara nasional. Nah, kemudian tantangannya, meskipun infrastruktur digital kita sudah lumayan siap gara-gara adanya kris dan BIFAS, kita masih punya PR besar. Yang pertama, literasi keuangan digital masyarakat kita belum merata. Yang kedua, internet di Indonesia Timur masih terbatas. Dan yang paling penting, risiko serangan dari cyber. Nah, kemudian jika kita lihat dari sisi ekonomi moneter, rupiah digital ini punya potensi yang luar biasa. Karena semua transaksi terekam secara real time, bahkan BI jadi punya data yang super akurat tentang peredaran uang. Nah, jadi kalau ekonomi sedang diguncang, BI bisa ambil kebijakan moneter dengan jauh lebih cepat dan presisi. Bahkan uang ini bisa diprogram. Contohnya, kalau pemerintah mau bagi-bagi bansos atau uang digital itu bisa disetting lewat smart contract agar hanya bisa dibelikan beras atau sembako, tidak bisa dipakai buat beli yang lainnya. Tapi ada risiko yang ditakuti para ekonom, namanya disintermediasi bank. Nah, maksudnya karena rupiah digital itu dijamin langsung oleh negara atau Bank Indonesia, otomatis dia jauh lebih aman daripada kita simpan uang di bank komersial biasa. Nah, kalau terjadi krisis ekonomi, ditakutkan masyarakat bakal panik dan memindahkan uangnya secara massal dari bank ke rupiah digital. Kalau bank kehabisan dana nasabah, mereka tidak bisa menyalurkan kredit ke masyarakat, dan efeknya ekonomi bisa macet. Nah, untuk mengatasinya, Bank Indonesia harus bikin aturan ketat seperti membatasi jumlah rupiah digital yang boleh dimiliki satu orang atau holding limit, dan tidak memberikan bunga untuk rupiah digital bagi retail. Nah, kemudian bagaimana kalau menurut ekonomi syariah? Nah, kabar baiknya dari perspektif ekonomi syariah, rupiah digital ini dinilai sangat selaras dengan prinsip maqasid syariah, khususnya dalam menjaga harta, jiwa, dan akal. Berbeda dengan aset kripto biasa,
yang harganya naik turun ekstrim seperti judi sehingga mengandung unsur horor atau ketidakpastian. Nah, rupiah digital ini nilainya stabil dengan perbandingan 1:1 dengan uang fisik. Jadi, dia bebas dari unsur horor dan meisir atau spekulasi. Asalkan dalam operasionalnya nanti tidak ada sistem bunga, maka uang digital ini juga sepenuhnya bersih dari riba. Nah, kemudian apa sih rekomendasi kebijakan untuk kedepannya? Nah, agar implementasi ini sukses, ada beberapa rekomendasi penting untuk pemerintah dan Bank Indonesia. Yang pertama, percepat regulasi detail mengenai perlindungan konsumen dan sengketa hukum. Yang kedua, jangan kasih bunga untuk rupiah digital retail agar tidak menyaingi bank komersil dan tetap bernilai syariah. Nah, yang ketiga, perkuat pertahanan cyber berlapis dan lindungi data pribadi pengguna. Yang keempat, gencarkan edukasi ke masyarakat pelosok tentang bedanya uang digital ini dan kripto atau uang elektronik biasa. Nah, yang kelima, libatkan DSN atau MUI secara aktif sejak awal perancangan agar operasionalnya sah secara hukum Islam. Dan yang terakhir, tetap pakai model 2 tingkat, yang artinya Bank Indonesia yang menerbitkan, tetapi bank-bank komersil yang menyalurkannya ke masyarakat, supaya industri perbankan kita tidak mati. Nah, dari pembahasan yang telah saya jelaskan, bisa diambil kesimpulan bahwa rupiah digital ini adalah langkah yang sangat strategis dan tidak bisa kita hindari di era modern ini. Nah, manfaatnya besar sekali untuk efisiensi ekonomi kita. Tapi perlu diingat, kuncinya bukan cuma soal teknologinya yang canggih, melainkan bagaimana kita menyiapkan regulasi yang matang, menjaga keamanan dari hacker, dan memastikan masyarakat paham cara pakainya dengan bijak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.